Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di mata kuliah persamaan diferensial yang diampu oleh Bapak Muhammad Istiqlal MPD. Nah, sebelumnya perkenalkan, saya Lutfiana Nurul Azizah NIM 2307019079 dari kelas 5C Tadris Matematika. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai faktor integrasi dan menentukan faktor integrasi, di mana faktor integrasi ini juga sering disebut sebagai faktor pengintegralan atau faktor integral. Oke, sebelum kita memasuki materi ini, kita mengulang sedikit tentang materi minggu lalu ya, yaitu materi tentang persamaan diferensial eksak, di mana n(x, y) dx plus n(x, y) dy sama dengan 0 merupakan persamaan diferensial eksak, namun harus memenuhi syarat perlu dan syarat cukup, yaitu do(m) per do(y) sama dengan do(n) per do(x). Nah, selanjutnya saya akan memberikan ilustrasi di mana persamaan diferensial 1 per y dx plus 2x dy sama dengan 0 bukan merupakan persamaan diferensial eksak, karena do(m) per do(y) tidak sama dengan do(n) per do(x), yaitu do(m) per do(y)-nya adalah negatif 1 dan do(n) per do(x)-nya adalah 2. Jadi negatif 1 tidak sama dengan 2. Nah, namun dari persamaan diferensial non-eksak tersebut dapat kita bentuk persamaan diferensial eksaknya dengan mengalihkan persamaan diferensial non-eksak tersebut dengan fungsi f(x, y) sama dengan y per x, sehingga diperoleh 1 per y dx plus 2x dy dikalikan y per x sama dengan 0. Maka didapat 1 per x dx plus 2x dy sama dengan 0. Maka do(m) per do(y) sama dengan do(n) per do(x), yaitu 0. Dari persamaan diferensial 1 per x dx plus 2y dy sama dengan 0, di mana persamaan ini adalah persamaan diferensial eksak. Nah, dari ilustrasi tersebut, kita tahu bahwa suatu persamaan mx, y dx plus nx, y dy sama dengan 0 belum tentu bersifat eksak. Selanjutnya, untuk membentuk menjadi persamaan diferensial eksak, maka mx, y dx plus nx, y dy sama dengan 0 dikalikan dengan sebuah fungsi fx, y tidak sama dengan 0. Nah, di mana fungsi pengali ini, yaitu fungsi fx, y tidak sama dengan 0, disebut sebagai faktor pengintegralan atau integrating factor, atau juga disebut sebagai faktor integrasi. Jadi, dari ilustrasi ini, kita tahu bahwa 1 per y dx plus 2x dy sama dengan 0 ini adalah persamaan diferensial non-eksak atau persamaan diferensial yang tidak eksak. Kemudian, fx, y sama dengan y per x ini adalah faktor integrasinya. Nah, dan 1 per x dx plus 2y dy sama dengan 0 ini adalah persamaan diferensial eksak baru yang didapatkan dari pengalian antara faktor integral dengan persamaan diferensial non-eksak tadi. Nah, ilustrasi ini juga sebagai contoh ya teman-teman untuk faktor pengintegrasian. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu tentang menentukan faktor pengintegralan. Bila do(m) per do(y) tidak sama dengan do(n) per do(x), maka dapat ditentukan fx, y tidak sama dengan 0, sedemikian hingga fx, y m dx plus fx, y n dy sama dengan 0 merupakan persamaan diferensial eksak. Maka, rumus umum faktor pengintegralan yaitu do
fx, y m per do y sama dengan do fx, y n per do x. Dimana kita dapatkan m do fx, y per do y plus fx, y do m per do y sama dengan n do fx, y per do x plus fx, y do n per do x. Di sini fx, y do m per do y kita jadikan satu ruas dengan fx, y do n per do x. Maka dapat ditulis fx, y do m per do y dikurangi fx, y do n per do x sama dengan n do fx, y per do x dikurangi m do fx, y per do y. Kemudian fx, y ini dapat kita keluarkan dan dapat kita kalikan dengan do m per do y dikurangi do n per do x. Maka dapat kita tulis fx, y dikalikan do m per do y dikurangi do n per do x sama dengan n do fx, y per do x dikurangi m do fx, y per do y. Sehingga untuk mencari fx, y maka ruas kanan kita bagi dengan do m per do y min do n per do x. Jadi rumus umumnya adalah fx, y sama dengan n do fx, y per do x dikurangi m do fx, y per do y dibagi do m per do y dikurangi do n per do x. Kemudian, secara umum, faktor pengintegralan terdiri dari 3 kasus, yaitu yang pertama, faktor pengintegralan fx, y sebagai fungsi x saja. Yang kedua, faktor pengintegralan fx, y sebagai y saja. Dan yang terakhir, yang ketiga, yaitu faktor pengintegralan fx, y sebagai fungsi x dan y. Oke, kita bahas satu persatu ya teman-teman. Yang pertama yaitu faktor pengintegralan fx, y sebagai fungsi x saja. Nah, di sini karena fx, y sebagai fungsi x saja, maka do fx, y per do x kita ganti dengan dfx per dx. Dan do fx, y per do y kita ganti dengan 0. Oke, yang pertama kita masukkan rumus umum tadi yaitu fx, y sama dengan n do fx, y per do x dikurangi m do fx, y per do y dibagi do m per do y dikurangi do n per do x. Nah, di sini kita substitusikan do fx, y per do x dengan d fx per dx dan do fx, y per do y dengan 0. Maka hasilnya yaitu fx sama dengan n dfx per dx dibagi do m per do y dikurangi do n per do x. Di sini saya tidak rincikan karena teman-teman pasti sudah paham. Yang hilang adalah negatif m do fx, y per do y ini karena m dikalikan dengan 0 hasilnya adalah 0. Selanjutnya dikalikan silang dari hasil ini, kemudian didapatkan do m per do y dikurangi do n per do x dx sama dengan n dfx per fx. Di sini juga dikalikan silang kembali, dihasilkan do m per do y dikurangi do n per do x dibagi n dx sama dengan dfx per fx. Selanjutnya dari yang ditemukan di sini kita integralkan ruas kanan dan ruas kirinya. Maka hasilnya adalah integral do m per do y dikurangi do n per do x dibagi n dx sama dengan integral dfx per fx. Hasil dari integral dfx per fx ini adalah ln fx. Maka dapat dituliskan integral do m per do y dikurangi do n per do x dibagi n dx sama dengan ln fx.
Sama-sama kita kalikan eksponen di ruas kanan dan ruas kiri agar hasilnya menjadi fx ya. Maka dapat dituliskan eksponen ln fx sama dengan eksponen integral do m per do y dikurangi do n per do x dibagi n dx. Maka karena eksponen dikalikan dengan ln itu hasilnya adalah 1, kita dapat tuliskan fx sama dengan eksponen integral do m per do y dikurangi do n per do x dibagi n dx. Oke, sebagai catatan, eksponen integral rx dx itu juga dapat dituliskan dengan e integral rx dx. Nah, di sini telah didapatkan rumus untuk faktor pengintegralan fx, y sebagai fungsi x saja, yaitu fx sama dengan eksponen integral do m per do y dikurangi do n per do x dibagi n dx. Untuk memperjelasnya, saya berikan contoh, yaitu misalkan diketahui persamaan diferensial 2 sin y kuadrat dx plus xy cos y kuadrat dy sama dengan 0. Tentukan faktor pengintegralan fx, y sebagai fungsi x saja. Nah, di sini kita misalkan m sama dengan 2 sin y kuadrat dan n sama dengan xy cos y kuadrat. Sehingga do m per do y sama dengan 2d sin y kuadrat per dy sama dengan 2 dikalikan 2y cos y kuadrat. Yaitu hasilnya 4y cos y kuadrat. Dan do n per do x sama dengan 1 kali y cos y kuadrat ditambah x dikalikan 0, hasilnya y cos y kuadrat. Maka kita cari 1 per n dikali do m per do y dikurangi do n per do x nya, yaitu 1 per xy cos y kuadrat dikali 4y cos y kuadrat dikurangi y cos y kuadrat. Maka hasilnya 1 per xy cos y kuadrat dikali 3y cos y kuadrat. Nah, di sini dapat kita sederhanakan, yaitu y cos y kuadratnya dapat kita hilangkan. Maka dihasilkan 3 per x. Nah, selanjutnya dari hasil 1 per n dikalikan do m per do y dikurangi do n per do x ini kita masukkan ke dalam rumus tadi, yaitu fx sama dengan eksponen integral 1 per n dikalikan do m per do y dikurangi do n per do x dx. Maka dapat dituliskan eksponen integral 3 per x dx sama dengan eksponen 3 ln nilai mutlak x. Maka didapatkan eksponen ln x pangkat 3, sehingga hasil fx adalah x pangkat 3. Karena eksponen dikalikan ln itu adalah 1, sehingga nilainya adalah x pangkat 3. Sehingga faktor pengintegralan fx, y sebagai fungsi x saja dari persamaan diferensial 2 sin y kuadrat dx plus xy cos y kuadrat dy sama dengan 0 ini adalah x pangkat 3. Oke, yang kedua yaitu faktor pengintegralan fx, y sebagai fungsi y saja. Nah, seperti di fungsi x saja tadi, ada pensubstitusian nilai do fx, y per do y dan do fx, y do n-nya. Di sini karena fx, y sebagai fungsi x saja, maka do fx, y per do y maka kita ganti dengan dfy per dy, dan do fx, y per dx kita ganti dengan 0. Langkahnya sama seperti pada fungsi x saja tadi. Yang pertama adalah kita tuliskan rumus umum dari faktor pengintegrasian, yaitu fx, y sama dengan n do fx, y per do x dikurangi m do fx, y per do y dibagi do
M per do Y dikurangi do N per do X. Dengan mensubstitusikan do fx, y per do y dan do fx, y per do x, maka didapatkan fy sama dengan negatif m dfy per dy dibagi do m per do y dikurangi do n per do x. Dengan perkalian silang, sama seperti di fungsi x tadi, maka didapatkan do m per do y dikurangi do n per do x dy sama dengan negatif m dfy per dy. Kemudian di sini kita perkalian silang lagi, maka hasilnya adalah negatif do m per do y dikurangi do n per do x dibagi m dy sama dengan dfy per fy. Sama-sama kita integralkan ruas kanan dan ruas kirinya, maka dapat dituliskan integral negatif do m per do y dikurangi do n per do x dibagi m dy sama dengan integral dfy per fy. Di sini hasil dari integral dfy per fy adalah ln fy, maka dapat dituliskan integral negatif do m per do y dikurangi do n per do x dibagi m dy sama dengan ln fy. Sama-sama ruas kanan dan ruas kiri kita kalikan dengan eksponen, maka hasilnya adalah eksponen ln fy sama dengan eksponen integral negatif do m per do y dikurangi do n per do x dibagi m dy. Karena eksponen dikalikan dengan ln hasilnya adalah 1, maka dapat dituliskan fy sama dengan eksponen negatif integral do m per do y dikurangi do n per do x dibagi m dy. Ini adalah rumus faktor pengintegralan fx, y sebagai fungsi x saja. Dan catatan bahwa eksponen negatif integral ry dy itu sama dengan atau dapat dituliskan juga sebagai e negatif integral ry dy. Untuk memperjelasnya, di sini akan saya berikan contoh, yaitu diketahui persamaan diferensial yx plus y kuadrat plus y dx ditambah x kuadrat plus 3xy plus 2x dy sama dengan 0. Tentukan faktor pengintegralan fx, y sebagai fungsi x saja. Nah, di sini kita misalkan m sama dengan yx plus y kuadrat plus y dan n sama dengan x kuadrat plus 3xy plus 2x, sehingga do m per do y-nya adalah x plus 2y plus 1 dan do n per do x-nya adalah 2x plus 3y plus 2. Maka di sini kita cari dulu 1 per m dikalikan negatif do m per do y dikurangi do n per do x. Maka dapat dituliskan dengan mensubstitusikan nilai-nilai m, do m per do y dan do n per do x-nya, yaitu 1 per yx plus y kuadrat plus y dikali negatif dalam kurung x plus 2y plus 1 dikurangi 2x plus 3y plus 2. Maka hasilnya adalah 1 per y dalam kurung x plus y plus 1 dikalikan x plus y plus 1. Di sini x plus y plus 1 dapat kita sederhanakan, kita hilangkan, maka hasilnya adalah 1 per y. Jadi hasil dari 1 per m dikalikan negatif dalam kurung do m per do y dikurangi do n per do x ini adalah 1 per y. Selanjutnya kita masukkan ke dalam rumus y sama dengan eksponen integral 1 per m dalam kurung negatif
do M per do Y dikurangi do N per do X dy. Maka dapat dituliskan eksponen integral 1 per Y dy sama dengan eksponen ln Y. Integral dari 1 per Y dy ini adalah ln Y. Nah, karena eksponen dikalikan dengan ln, maka hasilnya adalah 1, sehingga Fy sama dengan Y. Jadi, faktor pengintegralan fx, y sebagai fungsi x saja dari persamaan diferensial y x plus y kuadrat plus y dx plus x kuadrat plus 3xy plus 2x dy sama dengan 0 adalah y. Oke, selanjutnya kasus ketiga yaitu faktor pengintegralan fx, y sebagai fungsi x dan y. Karena fx, y sebagai fungsi x dan y, maka di sini nanti do fx, y per do x-nya kita ganti dengan do fx, y per do x, y dikalikan do x, y per do x. Dan do fx, y per do y-nya kita ganti dengan do fx, y per do x, y dikalikan do x, y per do y. Oke, langkah pertamanya sama, kita tuliskan dulu rumus umumnya dari faktor pengintegralan, yaitu fx, y sama dengan n do fx, y per do x dikurangi m do fx, y per do y dibagi do m per do y dikurangi do n per do x. Kemudian kita substitusikan do fx, y per do x dan do fx, y per do y. Maka dapat kita tuliskan fx, y sama dengan n do fx, y per do x, y dikalikan do fx, y per do x dikurangi m do fx, y per do x, y dikalikan do x, y per do x dibagi do m per do y dikurangi do n per do x. Langkahnya sama, kita kalikan silang, maka dapat dituliskan do m per do y dikurangi do n per do x fx, y sama dengan do fx, y per do x, y dikalikan n do x, y per do x dikurangi m do x, y per do y. Kemudian kita kalikan silang kembali, didapatkan do m per do y dikurangi do n per do x dikali do x, y sama dengan do fx, y per fx, y dikalikan n do x, y per do x dikurangi m do x, y per do y. Di sini do fx, y per fx, y kita dapat ganti dengan dfx, y per fx, y. Maka dapat kita tulis dfx, y per fx, y sama dengan do m per do y dikurangi do n per do x dx, y dibagi n do x, y per do x dikurangi m do x, y per do y. Kemudian di sini kita integralkan ruas kanan dan ruas kirinya, yaitu dapat dituliskan integral dfx, y per fx, y sama dengan integral do m per do y dikurangi do n per do x dx, y dibagi n do x, y per do x dikurangi m do x, y per do y. Hasil dari integral dfx, y per x, y ini adalah ln x, y. Maka dapat dituliskan ln fx, y sama dengan integral do m per do y dikurangi do n per do x dx, y dibagi n do x, y per do x dikurangi m do x, y per do y. Selanjutnya kita kalikan ruas kanan dan ruas kirinya dengan eksponen. Maka dapat dituliskan eksponen ln fx, y sama dengan eksponen integral do m per do y dikurangi do n per do x dx, y per n do x, y per do x dikurangi m do x, y per do y. Karena eksponen dikalikan dengan ln hasilnya 1, maka dapat dituliskan
fx, y sama dengan eksponen integral do m per do y dikurangi do n per do x dx, y dibagi n do x, y per do x dikurangi m do x, y per do y. Jadi ini adalah rumus dari faktor pengintegralan fx, y sebagai fungsi x dan y. Untuk memperjelas, kita masuk ke contoh ya teman-teman. Jadi di sini diketahui persamaan diferensial 2x pangkat 3y kuadrat min y dx plus 2x kuadrat y pangkat 3 min x dy sama dengan 0. Tentukan faktor pengintegralan fx, y sebagai fungsi x dan y. Jadi di sini kita misalkan m sama dengan 2x pangkat 3y kuadrat min y dan n-nya adalah 2x kuadrat y pangkat 3 min x. Sehingga do m per do y-nya adalah 4x pangkat 3 y min 1 dan do n per do x-nya adalah 4xy pangkat 3 min 1. Jadi do m per do y dikurangi do n per do x yaitu 4x pangkat 3y min 1 dikurangi dalam kurung 4xy pangkat 3 min 1. Maka hasilnya yaitu 4xy dikalikan x pangkat 3 dikurangi y pangkat 3. Kemudian ambil x, y sama dengan xy karena di sini variabel yang digunakan adalah x dan y. Maka do x, y per do x adalah y dan do x, y per do y adalah x. Kemudian kita cari m do x, y per do y-nya adalah x dikali 2x pangkat 3 y kuadrat min y dan n do x, y per do x-nya adalah y 2x kuadrat y pangkat 3 min x. Maka untuk mencari n do x, y per do x dikurangi m do x, y per do y-nya dapat kita substitusikan nilai-nilai ini ya teman-teman. Jadi dapat dituliskan 2x pangkat 3y pangkat 4 min xy dikurangi dalam kurung 2x pangkat 4y pangkat 3 min xy. Maka dihasilkan 2x kuadrat y kuadrat dikalikan y kuadrat min x kuadrat. Jadi di sini karena kita sudah mencari satu persatu dari poin-poin rumus dari faktor pengintegralan untuk fungsi x dan y, maka kita langsungkan saja di sini kita langsung masuk ke rumus pengintegralan ruas kiri dan ruas kanan, yaitu integral d fx, y per fx, y sama dengan integral do m per do y dikurangi do n per do x dx, y dibagi n do x, y per do x dikurangi m do x, y per do y. Integral d fx, y per fx, y sama dengan integral 4xy dikalikan x pangkat 3 dikurangi y pangkat 3 dibagi 2x kuadrat y kuadrat dikali y kuadrat dikurangi x kuadrat dx, y. Hasil dari integral d fx, y per fx, y adalah ln fx, y. Maka dapat kita tuliskan ln fx, y sama dengan integral negatif 2 dibagi x y dx, y. Kemudian kita sama-sama kalikan eksponen ruas kanan dan ruas kiri. Hasilnya di sini tidak saya tuliskan karena ln dikalikan dengan eksponen itu hasilnya adalah 1, maka di sini langsung saja saya tuliskan fx, y sama dengan eksponen integral negatif 2 per xy dx, y. Maka hasil dari fx, y yaitu 1 per x kuadrat y kuadrat. Jadi, faktor pengintegralan fx, y sebagai fungsi x dan y dari persamaan diferensial 2x pangkat 3y kuadrat min y dx plus 2x kuadrat y pangkat 3 min x dy sama dengan 0 adalah 1 per x kuadrat y kuadrat. Jadi kesimpulannya teman-teman, faktor pengintegralan ini adalah fungsi pengali
untuk merubah persamaan diferensial non-eksak menjadi persamaan diferensial eksak yang memenuhi syarat perlu dan syarat cukupnya, yaitu do M per do Y sama dengan do N per do X. Kemudian, untuk menentukan faktor pengintegralan ini ada 3 kasus, yaitu fungsi pengintegralan fx, y sebagai fungsi x saja, fungsi y saja, dan fungsi x dan y. Dan semua kasus ini tetap berhubungan dengan rumus umum dari menentukan faktor pengintegralan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa ditanyakan di saat waktu perkuliahan atau bisa japri saya pribadi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.